السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para hadirin rahimakumullah, para santri, santriwati, para wali santri, Bapak Ibu dan juga para asatidzah dan ustadzat. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang besar, nikmat-nikmat yang banyak melimpah ruah, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, juga nikmat kemerdekaan yang bagi sebagian orang itu masih jauh dari mata mereka. Ini adalah nikmat-nikmat besar yang mari kita syukuri. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat kesehatan jasmani dan rohani, nikmat menjadi bangsa yang merdeka, yang tidak terjajah. Maka mari kita bersyukur kepada Allah akan menjadikan diri kita sebagai hamba-hamba yang bersyukur dengan baik, menjadi hamba-hambanya, menjadi hamba yang merdeka dari jerat hawa nafsu dan juga maksiat-maksiat. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas dua materi insyaallah. Yang pertama tentang tema kelanjutan kitab Syarah Fadlul Islam, syarah tentang keutamaan agama Islam yang pertama. Kemudian nanti ada sesi istirahat sebentar, dilanjutkan dengan membahas hadis tentang keutamaan sifat malu. Ayyuhal hadirin kiram rahimakumullah, hanya agama Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama yang lain akan tertolak dan para pengikutnya termasuk orang-orang yang merugi. Dalam kitab Fadlul Islam, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala mengatakan, babu qaulillahi ta'ala wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bab tentang firman Allah Ta'ala di surah Ali Imran ayat 85. Allah berfirman yang artinya, barang siapa mencari selain Islam, mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang khasirin, orang-orang yang merugi. Ikhwani afadhi fillah rahimakumullah ta'ala, ayat yang mulia ini sudah dibawakan penulis dalam bab sebelumnya tentang kewajiban untuk masuk Islam. Dibawakan kembali supaya orang tambah faham bahwa setelah kita tahu kita semua wajib masuk Islam, juga harus tahu kalau agama yang lain itu batil. Sebab kalau hanya dikatakan kita semua wajib masuk Islam, itu bisa dimaknai atau orang bisa paham, oh berarti agama yang lain, agama yang bisa juga benar. Namun kalau sudah disampaikan wajib masuk Islam dan tidak boleh memeluk agama yang lain, berarti agama yang lain itu batil. Ini tujuan yang disampaikan oleh penulis rahimahullah, membawakan ayat yang mulai ini dua kali dalam dua bab yang berbeda. Wajib masuk Islam, masuk agama Islam,
dan agama yang lain itu batil, karena tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah menyebutkan bahwa maksud dari bab ini untuk menjelaskan batilnya seluruh agama selain Islam. Batil berarti sudah enggak benar, sudah tidak berlaku, tidak boleh dipeluk oleh manusia. Maksud terjemah bayanu butlan sairil adyan, penjelasan tentang batilnya seluruh agama siwal islami selain agama Islam. Juga menjadi petunjuk atau penjelasan meruginya para pemeluk agama-agama itu di akhirat kelak. Kerugian yang sebenar-benarnya adalah ketika orang merugi di akhirat nanti. Karena agama yang mereka peluk dan ibadah yang mereka kerjakan berdasarkan ajaran-ajaran agama-agama itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kerugian yang luar biasa. Ketika disebut tertolak, maka itu adalah batil atau batal. Sementara Syekh bin Baz menyebutkan bahwa tidak ada kebahagiaan dan keselamatan kecuali dengan memeluk agama Islam. Barang siapa memeluk agama selain Islam, maka kebahagiaan dan keselamatan akan jauh dari dirinya. Justru mereka adalah orang-orang yang merugi serugi-ruginya di akhirat nanti. Ayyuhal hudurul kiram rahimakumullah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Agama selain Islam itu ada dua macam. Agama yang memang batil dari akarnya, dari sononya begitu. Ada agama dipeluk oleh sebagian manusia karena dia merupakan produk sendiri, gagasan manusia sendiri, imajinasi manusia sendiri, maka agama ini agama batil fi aslihi, agama yang batil secara prinsipnya. Contohnya agama dinul musyrikin, agama orang-orang musyrik atau orang-orang yang seperti mereka yang menyembah batu, berhala, menyembah roh, menyembah katanya kekuatan-kekuatan alam dan lain-lain. Ini agama yang batil secara prinsip. Mau dibenar-benarkan nggak akan bisa. Mau dianggap benar juga nggak bisa. Karena produk akal manusia, imajinasi mereka, bayangan mereka. Hewan ini bermanfaat, mari kita sembah. Di tempat ini ada yang mengganggu kita, mari kita berlindung kepadanya. Misalnya begitu. Jenis agama yang kedua, dinun batil ala halatin khasah. Agama yang batil dalam keadaan tertentu. Agama yang batil dalam keadaan tertentu. Maksudnya, agama itu agama yang dahulu benar. Pada masanya benar, pada waktu pemberlakuannya benar, namun setelah bi'tsatun Nabi SAW, setelah Nabi Muhammad SAW diutus Allah sebagai Nabi dan Rasul, maka sudah tidak berlaku lagi dan disebut agama yang batil. Kembali kepada bab sebelumnya, bahwa semua orang wajib masuk agama Islam. Ini dua jenis agama yang ada di dunia ya. Yang batil, secara prinsip batil, gak bisa dibenar-benarkan. Tapi agama ada dua, ada yang kedua, agama yang batil dalam keadaan khusus, yaitu Yahudi, Nasrani, yang dahulu punya kitab dan mereka juga dahulu punya nabi. Nah, dalam kondisi itu, agama mereka benar. Yang dibawa Nabi Musa alaihissalam, yang dibawa Nabi Isa alaihissalam benar. Namun setelah
diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman, penutup para Nabi dan Rasul, maka seluruh agama menjadi mansukhah, menjadi tidak berlaku lagi. Yang berlaku dan hak satu-satunya adalah agama Islam. Nah, mari kita lihat tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang ayat ini. Man salaka tariqan siwa ma syara'ahu Allah fala yuqbal min. Barang siapa yang berjalan di atas jalan, menempuh jalan selain jalan yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan diterima darinya. Barang siapa berjalan di jalan selain yang disyariatkan Allah, selain disyariatkan Allah Ta'ala, maka tidak akan diterima. Nah, sekarang mari kita lihat kata-kata jalan selain yang Allah syariatkan. Ada dua juga. Jalan yang selain Allah syariatkan, yang pertama ya, ajaran-ajaran selain Islam. Dari agama-agama sebelumnya, entah punya kitab atau tidak punya kitab. Ini adalah bukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka tertolak. Makna yang kedua, menempuh jalan yang tidak disyariatkan Allah taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tertolak. Orang beribadah kepada Allah tapi semau-maunya, membuat-buat sendiri. Zikir buat-buat sendiri. Tata cara salat membuat-buat sendiri. Tidak akan diterima. Ayyuhal hudurul kiram rahimakumullahu taala. Kemudian Imam Ibnu Katsir membawakan hadis kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis as-sahih man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa beramal tanpa ada dasar dari ajaran kami fahuwa raddun, maka akan tertolak. Kalau kita perhatikan ini ayatnya Ali Imran 85, ketika Imam Ibnu Katsir menafsirkan dengan kalimat tadi dan membawakan hadis Ummul Mukminin Aisyah, maka kita katakan Syekh Muhammad Ibn Wahab itu sedang melakukan hal yang sama dengan apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Karena penulis rahimahullah Syekh Muhammad Ibn Wahab setelah menyampaikan ayat Ali Imran 58, beliau juga mengutip hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Barang siapa man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Ayyuhal hudurul kiram rahimakumullahu taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan siapapun agar jangan mengikuti ajaran-ajaran selain ajaran Islam. Agar jangan mengikuti amaliyah-amaliyah atau keyakinan-keyakinan yang tidak diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya tertolak. Mengikuti ajaran agama yang lain atau mengikuti ajaran-ajaran selain yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu dalam masalah akidah atau masalah ibadah, maka tidak boleh. Termasuk juga ketika orang membuat muamalah-muamalah baru yang ternyata tidak dibenarkan dalam syariat, maka tidak boleh. Sebab kewajiban kita adalah mengikuti Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, titik.
Kalau kita mau konsekuen ya, kita mau tulus dalam mengikuti Allah Ta'ala, patuh dalam mengikuti Allah Ta'ala, Rasulnya SAW, maka kita harus menaati semua yang ada dalam agama Islam, menjalankan perintah-perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat penjelasan Syekh Shalih Fauzan dalam kitab ini. Hadzal babu fi bayanu anna al-Islam huwa ad-dinul wahid alladhi la yaqbalu Allahu min ahadin siwahu. Bab ini di dalamnya ada penjelasan bahwa sungguh Islam itu adalah agama satu-satunya yang Allah Ta'ala tidak menerima dari siapapun selain agama Islam. Dan Islam itu wa ma ja'a bihi ar-rusulu alaihi wassalatu wassalam adalah risalah-risalah yang dahulu dibawa oleh Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi kulli waqtin bihasabihi, pada setiap waktu sesuai dengan keadaannya masing-masingnya. Jadi Islam itu agama seluruh nabi pada dasarnya. Agama Nabi Musa disebut Islam, agama Nabi Isa juga demikian. Begitu pula agama-agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum mereka berdua. Semuanya Islam yang artinya tunduk patuh kepada Allah Azza wa Jal dan berserah diri kepadanya. Walakin lamma bu'itsa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam shara al-islamu wa ma ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi setelah Nabi Muhammad SAW diutus Allah Ta'ala sebagai Nabi dan Rasul, maka Islam itu adalah agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Itu saja. Islam ya agamanya Nabi Muhammad SAW. Islam adalah yang rukunnya 5. Islam adalah yang rukun imannya ada 6. Yang sholatnya 5 waktu. Yang nabinya adalah Nabi Muhammad SAW bin Abdullah ibn Abdul Muttalib, yang dilahirkan di Mekah, berhijrah ke Madinah, kitabnya Al-Quranul Karim. Itu saja. Bukan Islam-Islam yang dahulu dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal Islamu ma'nahu al-inqiyadu lillahi bi-ta'ah wal bara'atu min asy-syirki wa ibadatihi hasaba ma syuri'a fi kulli waqtin. Bahwa Islam itu maknanya adalah kepatuhan kepada Allah dengan menaatinya. Patuh kepada Allah dengan menaati Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang datang dari Allah, maka itulah yang harus kita lakukan. Karena syariat hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hak mensyariatkan itu Allah Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan saja. Wal bara'atu minasyirki wa ibadatihi hasaba ma syuri'a fi kulli waqtin. Dan makna berikutnya tentang Islam, bagian keduanya, setelah mematuhi Allah dengan taat kepadanya, dan berikutnya adalah berlepas diri dari kesyirikan dan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing sesuai dengan yang disyariatkan pada setiap masa. Amma ba'da bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innahu shara al-islamu wa ma ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh mengulang lagi bahwa setelah diturunkannya, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun tidak boleh keluar dari ketaatan kepada beliau. Bahkan para nabi dan rasul sebelumnya, seandainya ada di masa sekarang, maka wajib beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendukung dakwah beliau. Jadi misalnya ada Nabi Musa, maka harus mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti Nabi Isa alaihissalam pun datang di akhir zaman,
dengan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga seandainya Nabi Khidir betul-betul ada, Nabi Khidir betul-betul ada pun harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, datang kepada beliau, berbaiat kepada beliau, beriman kepada beliau, dan mendakwahkan Islam yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang ada di tengah masyarakat ya diceritakan hal-hal yang aneh-aneh tentang Nabi Khidir, datang sebagai begini, datangnya merangkak, datangnya apa-apa, compang-camping ya. Terus yang didatangi ke orang-orang tertentu, nggak datang ke tablik akbar gitu kan, biar ketemu banyak orang ya. Misalnya seperti itu. Jadi sudah dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, seluruh dalil tentang masih hidupnya Nabi Khidir semuanya adalah dusta atau hadisnya palsu. Ayyuhal hudurul kiram rahimakumullah ta'ala. Dalil berikutnya dibawakan oleh Syekh, langsung ke dalil yang terakhir. Wa fi sahih an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Dalam kitab sahih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bagi para santri, bagi para muslimah ya. Sini ada pesan yang bisa disampaikan, hendaknya kaum wanita pun juga ikut turut serta dalam menyampaikan ilmu kepada yang lain, terutama kepada sesama muslimah, dalam rangka mengikuti ibu kita semua Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala yang disebut ulama sebagai wanita paling faqih secara mutlak. Wanita yang paling faqih secara mutlak, tidak ada yang mengalahkan beliau dalam masalah keilmuan. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal amalan tertentu yang tidak ada dasarnya di atas urusan kami, maka akan tertolak. Pernyataan yang tegas sekali dari Nabi kita SAW yang penyayang kepada umat. Apapun yang dilakukan seorang, kemudian perbuatan atau amaliyahnya, termasuk akidahnya, tidak berdasarkan ajaran Nabi SAW, maka akan tertolak. Nah, penjelasan ini atau hadis ini dibawakan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab karena juga mencakup atau tercakup dalam ayat surah Ali Imran ayat 85 tadi. Barang siapa yang melakukan suatu amal, barang siapa menempuh satu jalan yang tidak disyariatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sudah mensyariatkan, tapi si A membuat syariat yang lain. Atau mungkin tidak mau disebut syariat, membuat cara sendiri. Nabi sudah menyampaikan, menjelaskan, si B mau melakukan yang lain. Niatnya baik. Niatnya untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW menyampaikan akidah tertentu, orang lain enggak seperti itu. Maka kita tanya, siapa yang memberitahu tentang Allah Ta'ala? Tentu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa manusia kemudian menolak atau tidak mau mengakui dan meyakini akidah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW? Padahal namanya akidah itu perkara gaib. Akal kita nggak akan nyampe untuk bisa menerawang-nerawang perkara gaib. Nah, datanglah Quran. Datanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan akidah-akidah yang harus kita yakini tentang Allah Ta'ala, atau tentang surga dan neraka, atau tentang kehidupan setelah kematian, atau tentang kehidupan di akhirat nanti. Harus kita terima. Akal yang protes kita simpan dahulu. Nggak pantas orang protes kepada Khaliknya.
Nggak pantas akal protes kepada zat yang menciptakan akal. Nggak pantas umat protes kepada nabinya sendiri. Tidak pantas. Ayyuhal hudhurul kiram rahimakumullah ta'ala. Orang yang melakukan hal-hal yang baru dalam agama disebut dengan bid'ah. Sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya. Dalam masalah agama tidak boleh. Baik dalam akidah ataupun amaliyah. Dalam akidah misalnya ada orang-orang yang menolak atau menafikan sifat-sifat Allah Ta'ala. Nama-nama Allah itu tidak memuat sifat. Ya nama-nama saja kosong dari makna. Tentu aneh ya. Ar-Rahman Ar-Rahim mereka anggap tidak memiliki makna bahwa Allah itu menyayangi dan merahmati hamba-hambanya. Padahal kita itu hidup selalu dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik rahmat umum, oksigen, kesehatan, bisa melihat, atau rahmat khusus berupa hidayah, iman, berupa Islam, ketaatan, itu semua adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua menyayangi anak itu juga pengaruh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan induk binatang, dia tidak menginjak anaknya, itu juga bagian dari pengaruh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam akidah tidak boleh orang membuat hal-hal yang baru. Jelas ini karena perkara gaib, akal tidak akan bisa sampai sebenarnya. Demikian juga dalam masalah amaliyah. Kita ini umat yang sudah Allah cukupi. Kembali kepada pembahasan pertama, bahwa Islam itu sempurna. Siapa yang menyempurnakannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama sempurna yang menyempurnakan Allah. Kurang apa? Sudah sempurna. Tinggal kita pelajari yang prioritas dahulu, yang paling penting dahulu. Kewajiban-kewajiban sudah selesai kita pelajari, kita amalkan, kita lanjut kepada ilmu-ilmu yang lain. Orang mau beramal lagi, cari lagi. Mempelajari pembahasan-pembahasan dalam Quran ataupun hadis. Apapun yang ingin kita lakukan untuk berbuat baik sudah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Tinggal kita pelajari, kemudian kita amalkan. Masalah zikir, orang mau berzikir sudah cukup banyak contohnya. Orang mau sholat yang sunnah-sunnah juga sudah ada contohnya. Tidak perlu membuat sunnah sholat saya lupa ada nama khusus ya. Tidak perlu ya. Atau juga tidak perlu membuat tata cara puasa sendiri atau menamakan puasa dengan nama tersendiri. Puasa ya puasa yang diajarkan Nabi SAW. Salat ya salat yang diajarkan Nabi SAW, yang wajib ataupun yang sunnah. Nah, di antara sekian banyak yang sudah diajarkan Nabi SAW, kita itu sebagian belum kita amalkan. Sebagian belum kita ketahui. Sebagian belum kita dengar, belum kita pelajari. Kenapa kita berbuat bid'ah? Nggak ada alasannya. Termasuk juga dikatakan oleh Imam Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala. Jadi misalnya orang, dia punya dalil, hadisnya lemah. Maka dikatakan Imam Ibnu Mubarak, inna fi sahih hadis la syughlan an saqimihi. Bahwa dalam hadis-hadis sahih itu orang akan sudah sibuk sekali untuk mengamalkannya, sehingga dia nggak sempat untuk mengamalkan yang hadis-hadis yang lemah. Kita ini kalau betul-betul mau mengerjakan semua sunnah Nabi, setelah bangun tidur sampai tidur lagi, itu sudah kerepotan. Berapa banyak sunnah yang kita tinggalkan? Contohnya zikir pagi. Berapa yang kita baca dari zikir pagi?
Berapa rakaat yang kita kerjakan di sholat duha? Mungkin tidak, mungkin hanya 2. Berapa banyak zikir yang kita baca? Sementara Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, ingatlah Allah Ta'ala dengan zikir sebanyak-banyaknya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, Allah memerintahkan zikir di sini tanpa had, tanpa batasan. Tanpa batasan berarti sebanyak-banyaknya. Setiap detik, setiap menit, setiap saat. Tentunya ini berhubungan dengan zikir-zikir yang mutlak ya. Yang tidak terkait dengan waktu, tempat atau kondisi tertentu ya. Zikir mutlak seperti habul kalam ilallah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini silakan dibaca kapan saja. Berapa saja. Mau jalan, mau berbaring, mau duduk ya. Nah, ini adalah sifat orang-orang ulul albab. Yadhkurullah qiyaman wa qu'udan. Mereka ini zikir mengingat Allah Ta'ala dalam keadaan seperti itu. Mau duduk, mau berdiri, mau sedang berbaring ya. Wala junubihim. Nah, kenapa kita diperintahkan banyak-banyak berzikir? Kata Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, li'azimi sawabihi, lisuhulati pertama, karena itu ibadah mudah, ringan, wali azimi sawabi, dan juga karena pahalanya besar. Ringan tapi pahalanya besar, luar biasa. Tapi kita sering atau masih lalai, sering lalai. Waktu kita tidak produktif dengan zikrullah. Nah, kalau kita sudah paham bahwa kita diperintahkan zikrullah sebanyak-banyaknya, dan juga Nabi SAW sudah mengajarkan zikir-zikir juga sangat banyak bentuknya. Kenapa kita membuat zikir-zikir baru? Apa alasannya? Apakah kita lebih pandai dari Nabi SAW? Abadan, nggak mungkin. Apakah kita lebih ilmunya lebih dalam? Tentunya tidak. Justru orang-orang yang berbuat bid'ah itu ya, dia sedang mu'aradhatun lirrasul, sedang melawan Nabi SAW. Diakui apa tidak? Nabi mensyariatkan begini, saya yang lain saja. Nabi memerintahkan begitu, saya begini. Ini kan mu'aradhah, melawan. Disadari apa tidak? Nah, sekarang ada satu komandan, ada pemimpin mengatakan kamu harus A, B, C, D. Oh enggak, saya D, E, F saja. Ini bagaimana? Ini pinter atau bagaimana? Tidak. Ini ngelanggar. Namanya bawahan yang mengikuti atasan. Namanya umat yang harus mengikuti Nabinya Muhammad SAW. Jadi ada unsur mu'aradhah. Unsur melawan atau melanggar Nabi SAW. Juga ada unsur istidrakun alaih. Mengkritisi. Di orang berbuat bid'ah itu seolah-olah mengatakan ada yang kurang dalam syariat Nabi SAW. Maka ingin saya tambah. Apakah ini benar? Tentu tidak. Istidrakun ala Nabi SAW ini bentuk kurang ajar. Bentuk kurang sopan, tidak beradab. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasuli wattaqullah. Wahai orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Ini adab yang Allah Ta'ala sampaikan kepada para hamba-hambanya mukminin. Jangan mendahului Allah, jangan mendahului Rasulullah SAW. Artinya wala taqulu khilafal kitab wa sunnah. Jangan kamu berpendapat yang berbeda dengan Quran dan sunnah. Makna bid'ah yang lain, kalau orang berbuat bid'ah, dia sebenarnya sedang beribadah dengan sesuatu yang tidak diajarkan Nabi Muhammad SAW.
Puasanya, kalau puasa sunnah, hari Rebo terus misalnya. Puasa itu memang ada yang sunnah, tapi kalau orang kemudian, saya puasanya hari Rebo sajalah, karena itu hari lahir saya, ya tidak boleh. Karena puasa sunnah ya, kalau nggak Senin Kamis, lo puasa Daud ya. Tapi kalau dia mengatakan seperti itu, karena ini kelahiran saya pengen begini-begini, nggak boleh. Beda halnya dengan seorang yang bekerja misalnya. Dia liburnya hari Rebo. Kalau kerja dia harus puasa sunnah berat. Ketika hari Rebo, dia puasa. Kenapa puasa Rebo terus, Mas? Aku pas prai nih Rebo. Nah ini bisa. Boleh. Sebagai disampaikan Syekh Ibrahim Ruhaili hafizahullah ta'ala dalam daurah kemarin. Jadi beda, sama-sama puasa sunnah di hari Rebo. Yang pertama tadi, niatnya ingin mengagungkan hari Rebo itu. Dia menganggap hari Rebo ada punya keistimewaan karena dia lahir. Sementara yang kedua, karena memang waktu sempatnya adalah di hari Rebo. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala, berbuat hal yang baru dalam agama itu terlarang. Beda halnya dengan berbuat baru dalam dunia. Silahkan jenengan ibu-ibu bikin menu semau-maunya, terserah. Kasih bumbu apa, besok tambahi lagi. Besok bahannya tambahi lagi, terserah. Martabak roti, kasih pedas, silahkan, monggo. Kalau doyan. Nggak ada larangan. Tapi aneh gitu ya, martabak manis jadi pedas. Tapi masalah dunia terserah ya. Mau bikin opor, ada bumbu yang kurang, nggak masalah. Penting niatnya opor gitu ya. Tapi dalam masalah agama tidak boleh seperti itu. Ikhlas, niat baik harus diiringi dengan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Orang-orang di luar Islam itu menginginkan kita mengikuti mereka. Orang-orang di luar Islam menginginkan kita mengikuti mereka, bahkan berharap kita murtad. Wa na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam wal ismah. Mereka melakukan propaganda. Mereka nggak suka sekali kalau ada umat Islam itu taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW. Maka mereka buat acara-acara atau propaganda yang menyesatkan. Minimal nanti mereka berharap kaum muslimin itu menganggap agama yang lain sama, tidak batil ya. Ada propaganda misalnya semua agama adalah baik ya. Bisa ambil dari kitab Ustaz Yazid rahimahullah. Kewajiban kita berhati-hati terhadap propaganda sesat yang menyatakan bahwa semua agama adalah baik, atau kebersamaan antar agama, atau satu Tuhan, tiga agama, atau persaudaraan antar agama, persatuan agama, atau perhimpunan agama samawi, persatuan agama Ibrahimiyah. Bahkan di satu negara itu ada satu tempat ya dengan slogan ini, persatuan agama Ibrahimiyah. Tempat-tempat ibadah kaum muslimin Yahudi Nasrani berada di tempat yang sama. Persatuan agama-agama internasional dan lain-lain, ini semua hal-hal yang sebenarnya umat Islam yang rugi. Sebagaimana juga toleransi yang diinginkan sebagian orang itu, yang diinginkan supaya umat Islam mau menjauhi sebagian prinsip-prinsip agamanya, atau menanggalkan sebagian prinsip agamanya. Padahal toleransi ya masing-masing memegangi agama diri sendiri dengan baik, kemudian tidak mengganggu. Tapi sebagian orang menginginkan supaya kaum muslimin juga ikut perayaan agama yang lain, membantu perayaan agama yang lain atau lain sebagainya.
Semua propaganda sesat tersebut merusak akidah Islam, sedangkan akidah merupakan hal yang paling pokok dan asas dalam agama Islam ini, karena agama yang mengajarkan prinsip ibadah yang benar kepada Allah hanyalah agama Islam. Jadi, ikhwani wa akhwati fillah rahimahullah ta'ala, Allah Ta'ala sudah menyampaikan hanya Islam yang hak, agama yang lain batil. Mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam, nikmat iman ini, dan kemudian kita belajar tentang Islam, mengamalkan Islam berdasarkan Quran Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian sesi pertama kita, semoga bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.